Record. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Hello guys, kami dari kelompok 3 mau diskusi nih tentang film dokumenter. Nah, itu menurut kalian gimana sih isi ceritanya? Nah, saya akan menceritakan secara singkat sebuah film dokumenter yang menceritakan seorang petani. Petani bernama Bapak Ngatenu yang berusia 30 tahun. Beliau memilih bekerja sebagai petani karena enak menjadi petani itu. Tidak mikirin ini itu, yang penting bagus dan terlihat hijau. Nah, hal yang paling disenangi para petani itu jika sudah waktunya panen. Kenapa? Karena hasil pokok dari petani, beras tidak beli, dan sebagiannya lagi dijual untuk modal menanam lagi. Dan jika gagal panen, petani tidak putus asa, tetap bersabar, dan tetap mengolahnya lagi agar menjadi lebih baik di musim berikutnya. Nah, bagaimana menurut versi Aca? Oke, kalau Kak Fadil udah menceritakan versi dia, kalau versi aku, film dokumenter ini tuh menceritakan kisah hidup seorang petani yang menghidupi keluarga juga bangsa dan negaranya. Namanya Pak Ngatenu. Seorang petani yang mana beliau sudah menjadi petani selama 30 tahun. Dan lewat film dokumenter ini, beliau menceritakan suka duka menjadi seorang petani. Dan menurut beliau, menjadi seorang petani adalah sebuah kebanggaan yang bisa membuat bahagia dan juga banyak memberikan manfaat bagi banyak orang. Beliau juga banyak belajar untuk sabar dan bersyukur lewat bertani. Ketika hasil panen yang beliau tanam tidak tumbuh sesuai harapan, beliau tetap sabar dan tidak pernah kapok untuk menjadi petani. Dan sebaliknya, jika hasil panen bagus, beliau merasa bahagia dan bersyukur kepada Tuhan karena telah dikaruniai dengan hasil panen yang bagus. Nah, film dokumenter ini juga mengandung nilai-nilai Pancasila sih. Jadi gimana nih guys? Oke, kalau menurut aku nih ada 4 nilai Pancasila nih dalam film tersebut yang berkaitan. Yang pertama ada nilai ketuhanan. Nah, jadi nilai ketuhanan ini tuh petani percaya bahwa apapun yang ada di dunia ini tuh hanya milik Tuhan, dan apapun yang dia peroleh dari hasil bertani itu harus dia terima dengan lapang dada nih guys. Yang penting kan dia sudah berniat untuk bertani. Jadi untuk nilai sila kemanusiaan, ini petani ini membantu sesama dalam meningkatkan hasil pertanian berupa bahan baku keras kepada bahan baku beras kepada pihak distribusi pemasaran. Dan untuk nilai sila yang ketiga, sila persatuan, dengan kehidupan agraris di Indonesia ini, Bapak petani ini senang menjadi seorang petani, senang berkewarganegaraan Indonesia. Jadi ada rasa kepuasan tersendiri saat menghasilkan makanan pokok orang Indonesia. Dan yang terakhir ada nilai sila keadilan. Nah, petani ini kan seorang yang pantang menyerah dan bekerja keras di dalam bertani. Nah, suatu saat nanti kan ia akan menikmati hasil jerih payahnya ini. Jadi hal ini tuh patut dicontoh bagi kita kaum generasi muda. Nah, menurut yang lain gimana nih? Coba tahu ada yang beda sama aku. Ya, terima kasih. Kalau menurut aku ya, dari video itu tuh terdapat nilai ketuhanan yang dimana ketika petani itu gagal, dia tetap ikhtiar dan sabar serta percaya kepada Yang Maha Kuasa bahwasannya akan ada hari esok yang lebih baik. Dan karena itu Pak Ngatenu tetap menjadi seorang petani dan menanam padi. Kemudian itu ada nilai kemanusiaan. Banyak profesi seperti tukang bata ataupun pedagang ya, tetapi Pak Ngatenu ini lebih memilih menjadi seorang petani sebab ia ingin menghasilkan beras yang merupakan makanan pokok bagi warga Indonesia. Dan menjadi seorang petani itu merupakan kesenangan tersendiri bagi Pak Ngatenu. Kemudian ada nilai keadilan. Pak Ngatenu ini membagikan hasil panennya sebagian kepada penjual dan kemudian sebagiannya lagi kepada tengkulak atau gudang, tetapi masih berupa gabah. Nah, kemudian itu sisanya lagi dia simpan untuk modal menanam lagi ke depannya. Kemudian menurut Mbak Elia nih, apa sih kebijakan pemerintah Indonesia ini terhadap petani yang ada di Indonesia? Kalau menurut saya, kebijakan yang seharusnya pemerintah berikan kepada petani agar sejahtera adalah dengan memberikan sosialisasi tentang pertanian, meningkatkan daya saing produk pertanian, meningkatkan adanya alat dan mesin pertanian, rehabilitasi jaringan irigasi, peningkatan indeks pertanian. Itu menurut saya. Kalau menurut yang lain bagaimana? Kalau menurutku kebijakan pemerintah yang harus diberikan terhadap kesejahteraan petani itu seperti
petani dapat ditempatkan sebagai pekerja yang punya kontribusi besar dalam perkembangan bangsa. Terus pemerintah bisa memberi apresiasi terhadap petani yang dapat diberikan melalui pemberian dan penetapan harga hasil pertanian yang manusiawi. Bahkan yang bisa memberikan kesempatan kepada petani untuk meningkatkan teknologi dan hasil tani. Pemerintah juga bisa memberikan kesempatan bagi petani untuk menjaga jumlah lahan pertanian yang ada saat ini. Menurutku itu aja sih, mungkin ada yang mau menambahkan kebijakan lainnya. Mungkin saya akan menambahkan kebijakan pemerintah terhadap pertanian saat ini. Yang pertama, ada kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang manusiawi. Tanpa kelestarian lingkungan hidup, masyarakat yang khususnya seorang petani tidak akan bekerja secara maksimal. Penggusuran tanah dan lahan adalah contoh pemerintah yang tidak pro lingkungan dan tidak pro petani. Karena unsur utama untuk menjadi seorang petani adalah memiliki sebuah lahan atau sawah. Yang kedua, kebijakan pupuk, benih, dan alat pertanian yang humanis. Peningkatan teknologi pertanian dan juga penggunaan pupuk harus ditekankan penggunaan pupuk anorganik. Karena pupuk anorganik ini memiliki banyak manfaat, salah satunya mencegah erosi lapisan tanah bagian atas yang merupakan bagian yang paling banyak mengandung zat hara. Setelah pengembangan varietas handal dalam rangka kecukupan benih. Yang ketiga, kebijakan pemberian hasil pertanian yang wajar. Petani harus ditempatkan sebagai pekerja yang memiliki kontribusi besar bagi pengembangan dan perkembangan bangsa ini, khususnya di bidang pertanian. Untuk itu, apresiasi terhadap petani diaktualisasikan lewat pemberian dan penetapan harga yang manusiawi. Karena sebagian besar hasil panen para petani dijual untuk menjadikan modal untuk musim panen selanjutnya. Mungkin itu saja kebijakan pemerintah terhadap pertanian saat ini. Mungkin saya juga memiliki sebuah pertanyaan, berikan analisa dan solusi tentang masa depan pertanian yang lahannya semakin sempit dan anak muda Indonesia yang akan bekerja di sektor pertanian. Terima kasih. Oke, sama-sama Mas Yusuf. Nah, itu tuh termasuk juga dalam poin 4. Nah, di poin 4 ini tuh kita harus memberikan analisis dan solusi seperti apa masa depan pertanian di Indonesia di tengah lahan yang makin lama makin habis dan anak muda Indonesia yang enggan bekerja di sektor pertanian. Nah, sebelum menjawab ke solusi, alangkah baiknya menjelaskan analisis dulu. Nah, jadi analisis yang saya dapat dari film dokumenter tersebut, yaitu terdapat banyak nilai positifnya, seperti perjuangan petani yang dimana perjuangan petani tersebut menanam padi dari nol sampai membuahkan hasil menjadi nasi dan menjadi bahan pokok bagi warga masyarakat Indonesia. Adapun juga nilai-nilai Pancasila sendiri yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Mungkin itu analisa dari saya, dan sekarang dilanjut ke tahap solusi. Menurut Mbak Anggi sama Mas Raffi, solusinya itu gimana ya? Mohon penjelasannya lebih lanjut. Terima kasih. Dikarenakan lahan di Indonesia semakin lama semakin sempit, diakibatkan dari banyak banget faktornya, solusinya melakukan inovatif dan kreativitas bagaimana cara mendapatkan dan memperoleh bibit unggul. Maksud dari bibit unggul di sini adalah waktu tanam tidak terlalu lama, tapi hasil yang diperoleh itu meningkat dan berkualitas. Hal ini bisa dibantu banget dengan menggunakan alat modern, tidak lagi menggunakan dengan alat-alat yang kuno. Dan menggunakan metode hidroponik. Selanjutnya gimana nih penjelasan Kak Raffi mengenai anak muda sekarang nih yang enggan banget untuk belajar di sektor pertanian? Jadi kan banyak nih anak muda, apalagi kita gini yang enggan bekerja di sektor pertanian. Entah banyak faktornya sih, dari kurangnya dukungan orang tua, penghasilan yang kecil, terus gengsi mungkin. Nah, terus solusinya yaitu banyak inilah menanam bisnis gitu untuk para petani, apalagi anak-anak muda zaman sekarang bisa membangun bisnis untuk petani Indonesia, memajukan ekonomi, go internasional. Dan lalu pesan untuk pemerintah yaitu menjadikanlah fasilitas untuk petani-petani Indonesia untuk agar lebih maju. Mungkin sekian dari saya. So guys, tadi hasil dari diskusi kelompok kita nih. Jadi intinya adanya petani itu penting ya. Sekian, terima kasih and see you next video. Bye.